Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya. Apa kabarnya hari ini, Bu Jum? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Iya. Sepertinya Ibu Jum kemarin WA saya ingin curhat. Iya, Kalau Pak. boleh tahu apa yang ingin Ibu Jum bicarakan ini? Iya, Pak. Saya sebenarnya mau curhat. Saya bingung sekali ini tentang muridku yang ada muridku, salah satu muridku yang kurang disiplin. Maksudnya tidak disiplin waktu. Iya, Mau disiplin. iya, Baik, jadi yang dialami eh, apa yang dialami sehingga murid ibu tidak disiplin waktu. Dia Pak sering datang terlambat. Eh, Iya, saya perhatikan tiap hari dia sering datangnya terlambat. Jadi pelajarannya biasa terlambat dia terima Pak. hmm, jadi itu ya yang sering dilakukan. Lantas, menurut ibu, situasi ideal apa yang ibu inginkan? Saya inginkan Pak memiliki murid yang tepat waktu, eh, agar semua murid tidak ketinggalan dalam pelajaran. Hmm. Jadi, ibu ingin murid ibu disiplin waktu agar semua murid dapat menerima pelajaran dan tidak ada yang tertinggal ya ibu ya. Iya Pak, iya. Kira-kira apa saja yang ibu sudah lakukan? Saya Pak sudah melakukan Iya. pendekatan dengan menanyakan terlebih dahulu apa yang menyebabkan sehingga dia bisa terlambat ke sekolah. Ternyata setelah saya tanyakan dia datang terlambat karena sulit bangun pagi Pak. Hmm. Oh, jadi apa ibu sudah tanya apa penyebabnya ia sulit bangun pagi? Iya Pak, katanya ternyata dia sering main HP, nonton TV Hmm. sampai larut malam, terus akhirnya dia terlambat tidur Pak, dan dia sulit untuk bangun. Oke. Ternyata ia sulit bangun pagi. Iya, Kira-kira apa yang akan Ibu Ju lakukan terhadap situasi ini? saya sudah meminta murid itu untuk memasang alarm supaya dia Ya. bisa terkontrol bangun paginya Pak. Lantas, hasilnya bagaimana setelah Ibu meminta anak tersebut memasang alarm? Hasilnya Pak belum stabil. Kadang waktu saya sudah sampaikan Pak, 1-2 hari itu sudah datang tepat waktu. Tapi selanjutnya Pak dia melakukan hal seperti biasa, lambat lagi datang. Jadi saya kadang bingung Pak, kembali bingung dengan kondisi anak Hmm. tersebut. Berarti dengan memasang alarm belum maksimal dan masih berulang. Jadi apa tindakan selanjutnya yang Ibu bisa lakukan selain memasang alarm? Kira-kira Pak, kira-kira kalau bisa saya akan memanggil langsung orang tuanya Pak datang ke sekolah untuk berkomunikasi langsung tentang anak yang sering datang terlambat. Oh iya, saya kira itu ya ide yang sangat bagus, Bu Jung. Nah, selanjutnya apa yang akan Ibu komunikasikan dengan orang tua anak tersebut? Saya akan menanyakan apa penyebab anak anak ini bisa datang sering terlambat dan memberikan saran kiranya agar orang tua tersebut bisa memperhatikan anaknya agar cepat bangun supaya tidak datang terlambat ke sekolah. Oke. Saya rasa itu saran yang sangat baik. Kira-kira kapan rencana Ibu memanggil orang tua anak tersebut?
Insya Allah Pak, secepatnya agar masalah ini dapat bisa teratasi Pak. Oke, saya rasa ide dari Bu Jum ini sangat bagus. Nah, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu akan lakukan ini? Komitmen saya Pak, saya akan berusaha mudah-mudahan rencana ini yang saya lakukan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan saya agar murid-murid bisa datang tepat waktu, artinya disiplin waktu dan bisa menerima pelajaran sesuai dengan waktunya Pak. Wah, saya sangat salut dengan komitmen Ibu Jum. Kira-kira apa yang Ibu bisa simpulkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah ya Pak, akhirnya saya dari masalah yang saya tadi merasa bingung dan pusing dengan masalah saya, akhirnya saya sudah merasa lega dan puas, senang karena saya bisa dapat menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah saya ke depan. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya sebagai pendengar yang baik dengan kesadaran penuh, mendengarkan masalah saya dan mengarahkan saya dalam menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Oke Bu, sama-sama. Semoga Ibu bisa sukses dan saya tunggu kabar baik ke depannya tentang anak Ibu siswa Ibu yang sering terlambat. Oke. Iya Pak, Terima terima kasih kasih. Saya juga Bu berterima kasih Jum. banyak Ya, Pak. Iya Pak, oke. sama. Oke. Ibu Jum sudah lihat ya saya? Sudah ya? Oh iya Pak. Oke. Sudah Kita mulai lagi Pak. dibaca-baca? Sudah dibaca-baca Bu Jum? Iya Pak, sudah. Oke. Berarti Oke Pak. Ibu kita yang buka Budi anunya Iya, siap. pembicaraan. Oke. Ya. Silahkan. Berapa menit tadi Pak? 8 di. Iya, berapa menit? Oke, siap. Tidak apa-apa ditafang ya. Iya. Ya. Oke Pak, Assalamualaikum Pak. Ya Bu, Apa kabarnya Pak hari ini Pak Fitri? Alhamdulillah baik Bu. Cuma ada Eh, sedikit masalah. iya Pak, saya lihat ini Bapak kayak agak murung. Ada apa Pak? Eh, ini kebetulan saya lagi sakit gigi. Ditambah Hmm. saya juga punya masalah tentang proses pembelajaran di kelas. Ya, lagi sakit gigi ya, ditambah punya lagi masalah eh, tentang tentang apa Pak? Proses pembelajaran di kelasnya, maksudnya masalahnya apa Pak? Iya, begini. Pada saat saya mengajar, Iya. ada beberapa murid saya itu kurang aktif dan tidak memperhatikan eh, saya saat saya menjelaskan materi tersebut. Hmm. Oh, jadi masalah Bapak ada salah satu siswa tak kurang aktif dan tidak memperhatikan pada saat kita menjelaskan pembelajaran. Kira-kira situasi yang bagaimana Bapak yang inginkan? Oke, saya menginginkan semua murid dapat aktif dan memperhatikan pada saat saya menjelaskan pembelajaran agar semua murid dapat mengerti pelajaran yang saya berikan, Bu. Oh, jadi Bapak mengharapkan agar muridnya bisa lebih aktif dan memperhatikan Bapak menjelaskan. Lantas sejauh ini Pak, apa yang Bapak sudah lakukan? Saya sudah memberikan metode pembelajaran
bervariasi dengan tanya jawab dan diskusi tentang materi yang saya ajarkan. Hmm, Bapak sudah memberikan metode tanya jawab dan diskusi. Seperti apa tindakan Bapak lakukan dengan metode tersebut? Nah, pertama-tama saya mengajak murid saya membaca teks, kemudian saya meminta salah satu murid membaca nyaring, dan murid yang lainnya mendengarkan sambil memperhatikan bukunya. Berarti Bapak, Pak Fitri hanya menggunakan buku teks. Setelah itu bagaimana hasilnya? Begitu ya Pak Fit? Iya, setelah saya melakukan tindakan seperti itu, ternyata hanya beberapa murid yang memperhatikan dan aktif menjawab pertanyaan yang saya berikan, Bu. Berarti dengan buku teks saja, apakah ada sumber belajar lain Pak yang Bapak gunakan? Iya, Bu. Pada saat itu saya gunakan hanya sumber belajar dari buku karena anak-anak sudah memiliki buku teks pelajaran. Apakah Bapak tidak ingin mencoba menggunakan sumber belajar yang lain? Saya ada rencana sih, Bu, untuk menggunakan sumber belajar lain seperti PPT dan video pembelajaran yang menarik. Wah, bagus itu Pak. Kalau kita menggunakan PPT, itu ide yang sangat bagus. Kira-kira sumber belajar yang Bapak rencanakan itu dapat maksimal, dapat meningkatkan keaktifan dan fokus murid ya? Iya, selain sumber belajar seperti PPT dan video pembelajaran, sebelum itu saya ingin melakukan ice breaking dulu, Bu, terlebih dahulu, Iya, betul. agar dapat memusatkan perhatian murid sebelum pembelajaran dimulai. Wah, bagus Pak. Ice breaking itu sangat bagus digunakan sebelum pembelajaran karena dapat memotivasi dan memberikan semangat kepada siswa. Bapak telah menemukan solusi dari masalah Bapak. Apa langkah selanjutnya yang akan Pak Fitri lakukan? Kira-kira kapan Bapak melakukan rencana tersebut, Pak? Insya Allah, Bu Jum, secepatnya. Saya akan membuat PPT dulu dan video pembelajaran yang menarik tentunya, yang dapat mengaktifkan semua murid. Baiklah Pak Fitri, mudah-mudahan rencana Pak Fitri berjalan dengan lancar. Lantas apa komitmen Pak Fitri ke depannya terhadap rencana yang Pak Fitri lakukan? Oke, terima kasih, Bu Jum. Saya berkomitmen untuk merefleksi setiap proses pembelajaran saya di kelas. Berusaha mencari berbagai sumber belajar lain yang lebih menarik sehingga betul-betul pembelajaran di kelas itu berpihak pada murid. Saya sangat setuju Pak Fit dengan komitmen Bapak. Kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita hari ini Pak? Saya merasa lega dan senang karena saya dapat menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah saya ke depan. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya. Tentunya Ibu sudah menjadi pendengar yang baik dengan kesabaran penuh, mendengarkan masalah saya dan mengarahkan saya dalam menemukan masalah yang dihadapi, Oh iya yang Pak, saya hadapi. sama-sama Pak. Semoga rencana Bapak ke depannya bisa berhasil sesuai dengan keinginan Bapak ya.